Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Kenapa sih fungsi kuadrat itu? Nah, ini saya jelaskan. Fungsi kuadrat itu adalah persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya 2. Fungsi kuadrat ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana perbedaannya dari kedua ini terdapat pada jumlah variabelnya. Persamaan kuadrat mempunyai satu variabel saja, yaitu x, sedangkan fungsi kuadrat mempunyai dua variabel, yaitu y dan juga x. Dalam persamaan kuadrat ini, variabel y biasa disebut dengan variabel terikat, sedangkan x biasa disebut dengan variabel bebas. Nah, x ini disebut dengan variabel bebas karena x dapat disubstitusikan dengan nilai berapapun untuk memenuhi nilai y, sehingga nilai y-nya itu tergantung dengan nilai dari x-nya ini. Itulah alasan kenapa y disebut dengan variabel terikat dan x disebut dengan variabel bebas. Kemudian keterikatan nilai y terhadap x ini biasanya ditulis dengan fx. Jadi persamaannya bisa ditulis menjadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian grafik atau kurva fungsi kuadrat jika digambarkan pada koordinat kartesius, grafik kuadrat berbentuk parabola. Dalam hal ini kita akan menemukan titik puncak, sumbu simetris, serta maksimum dan juga nilai minimum. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafiknya terbuka. Grafik dari persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c bisa saja terbuka ke atas dan juga bisa terbuka ke bawah, tergantung nilai dari a. Jika a-nya itu lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Lebih dari 0 sama dengan positif. Kemudian jika a kurang dari 0 atau negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Kemudian titik puncak, grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafiknya itu terbuka ke bawah, maka titik puncaknya itu berada di atas atau biasa disebut dengan titik maksimum. Kemudian jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya berada di bawah dan biasanya disebut dengan titik minimum. Dan rumus untuk mencari titik puncaknya adalah min B per 2A, min D per 4A. Kemudian sifatnya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri ini membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu letaknya pada grafik ax kuadrat plus bx plus c berada pada x sama dengan min B per 2A. Ini merupakan rumus untuk mencari sumbu simetri. Kemudian titik potong sumbu y. Grafik y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu y di x sama dengan 0. Jika nilai x 0 dan disubstitusikan ke dalam fungsi, maka diperoleh y itu sama dengan c. Maka titik potongnya berada di 0, c. Kemudian titik potong sumbu x. Grafik kuadrat akan memotong sumbu x di y sama dengan 0. Kebalikan dari tadi. Kemudian membentuk persamaan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian akar-akar dari persamaan tersebut adalah basis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminannya berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu x sebagai berikut. Dimana jika diskriminannya itu lebih dari 0 atau positif, grafiknya itu memotong sumbu x di dua titik. Dan jika
diskriminannya itu 0, maka grafik hanya menyinggung sumbu X. Dan jika diskriminannya itu kurang dari 0 atau negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X. Kemudian langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada 4 langkah. Yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang ketiga, kita akan menentukan sumbu simetri, dan selanjutnya kita akan menentukan titik puncak. Nah, di sini saya mempunyai satu persoalan. Kita gambarkan grafik fungsi kuadrat, caranya seperti gimana? Nah, nanti sketsanya adalah seperti ini. Dan langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan titik potongnya dulu. Y sama dengan 0, kita tulis seperti ini. Dan kita cari faktornya, kemudian kita temukan X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Jadi kita peroleh titik potongnya adalah X 4,0 dan juga min 2,0. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8, Y sama dengan min 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 8. Nah, yang langkah ketiga, kita menentukan sumbu simetrinya. Rumusnya tadi min B per 2A. Nah, dari persamaannya tadi, soalnya tadi, kita tahu A-nya di sini 1, B-nya min 2, C-nya min 8. Nah, kita substitusikan B-nya di sini min 2 dan rumusnya min, jadi di sini kita tulis min-nya lagi, kemudian kita bagi 2 kali A, A-nya 1, jadi min 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian kita menentukan titik puncak. Nah, substitusikan nilai 1 hasil dari perhitungan yang ketiga tadi, sehingga diperoleh Y sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8, kemudian Y sama dengan min 9. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 1, min 9. Nah, ini langkah terakhir. Kita tinggal menghubungkan titik-titiknya saja yang kita peroleh sehingga menjadi kurva yang mulus seperti terlihat pada gambar. Kurvanya menghadap ke atas. Nah, semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.